teman-teman. Mencuri, menjarah, korupsi, suap, gratifikasi, manipulasi, apapun namanya, semua itu sangat tidak baik dan salah. Apalagi kamu mencuri hasil pertanian seperti pisang itu. Tidak baik ya, kasihan para petani. Emang kamu mau dipenjara 10 tahun dan didenda uang ratusan juta? Uang dari mana kamu, Sob? Nggak usah berteman sama Otan kalau masih melakukan perbuatan tidak terpuji kayak gitu. Divonis Pak Hakim terus dipenjara baru kapok deh. Habis aku kan lapar, Tan. Mata tajamku melihat ada pisang di sini. Jadi ya langsung aja aku ambil saat kapalnya tidak dijaga. Tetap nggak boleh, Sob. Kamu kan nggak tahu makanan manusia aman apa tidak buat kamu. Belum lagi kamu bisa terluka akibat menyentuh benda-benda milik manusia. Kesetrum listrik atau pegang kompor panas misalnya. Iya sih, Tan. Tapi begitulah naluri kami para monyet ekor panjang. Memang kami punya sifat usil dan oportunis, alias jeli mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi kalau lapar dan lihat ada makanan. Wah, susah juga nih kalau begini. Ya udah deh, Otan kasih tahu larangannya buat teman manusia aja deh. Jadi ingat ya teman, kalau kalian berkunjung ke tempat wisata atau bertemu sobat Otan seperti monyet ekor panjang ini di alam, please ya, please banget, jangan memberikan mereka makanan. Nanti perilaku mereka jadi berubah. Sejatinya mereka ini tergolong spesies cerdas atau agile species yang cepat beradaptasi dan pintar berpikir. Kalau sering diberi makanan gratis, mereka jadi malas mencari makan alaminya di hutan. Efeknya, mereka selalu mengira kalau melihat manusia itu artinya ada makanan. Kalian tidak mau kan jadi korban serbuan pencurian monyet-monyet ini? Bener juga sih, Tan. Kecil-kecil gini kami bisa jadi galak dan merebut paksa apapun yang kami inginkan. Udah gitu, manusia kadang suka menjahiliku. Dikira aku takut. Padahal aku berani-berani saja menyerang balik. Aduh, baru aja dibilang. Kejadian. Otan ingatkan lagi ya. Jangan mengusik satwa liar seperti monyet ekor panjang ini contohnya. Otan jadi ingat sama sobat lama Otan. Halo semua. Hei, kenapa pada lari? Ayo. Teman di rumah masih ingat si Kipli kan? Si monyet usil yang lucu yang bikin kita ngakak karena ulahnya. Eits, tapi tidak semua kejadian seperti ini bisa berakhir dengan gelak tawa loh ya. Beruntung teman-teman cilik ini hanya digelendotin dan dikejar si Kipli yang memang sejak kecil sudah terbiasa sama manusia. Jadi di pikirannya ini masih sebatas bermain. Sebenarnya si Kipli ini monyet baik teman. Dia tidak pernah mencuri, apalagi korupsi. Jika lapar, dia pasti meminta makanan pada manusia tanpa memaksa. Keren kamu, Sob! Sejatinya kami itu hewan yang hidup bersama sebagai keluarga besar, Tan. Kami hidup berkelompok, mulai dari 5 hingga 40 ekor. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 2-5 pejantan dengan jumlah betina hampir 5 kali lipatnya. Nah, jantan yang jadi pemimpin kami adalah yang paling terkuat dengan ukuran tubuh yang paling besar. Dan pastinya paling berani menghadapi musuh atau siapapun yang bermaksud mengancam anggota kelompoknya. Kalian harus ekstra waspada sama yang satu ini. Kami saja baru berani makan kalau pemimpin kami ini sudah selesai makan. Ya, begitulah aturan sosial dalam kelompok kami. Lihatan, inilah aksiku saat bermain dengan kawan-kawanku. Woohoo!
Kalian lagi adu mekanik? Maksud Otan adu nyali? Lompat setinggi itu gak ada takut-takutnya. Sudah begitu, kalian berarti bisa berenang dong ya? Kamu kaget kan, Tan? Di alam liar, kemampuan bertahan hidup kami memang sudah terlatih untuk segala macam kondisi, Tan. Mau manjat pohon tinggi, gampang. Mau salto sambil loncat pindah pohon, kecil. Sekarang coba bayangkan kalau makananku habis dan ada banyak pohon buah sedang panen di seberang sungai. Ya, kami akhirnya mau tidak mau belajar menyeberangi sungai, Tan, dengan berenang. Demi perut gitu loh. Kalau ada satu ekor monyet saja yang berhasil melakukan sebuah hal, dapat dipastikan semua monyet bisa menirukannya. Kami tidak seperti kucing yang alergi dengan air, Tan. Justru kami suka bermain air. Bahkan kami berani menyelam dan mencoba melihat saat di dalam air. Emang kalian gak takut ada buaya di sungainya? Buaya? Tenang. Tuh, ada anggota kelompok yang bertugas sebagai pengintai dan jadi alarm, Tan. Kalau dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sekali dia teriak, kami semua pasti langsung sigap melarikan diri. Canggih juga ya sistem pertahanan diri kalian dari bahaya. Pakai kerja sama gitu. Nah, jadi waktunya bilang apa, Tan? Iya, waktunya bilang cakep. Shh, ada yang lagi di Nina Bobo ini tuh, teman. Manisnya. Itulah kasih sayang induk monyet pada bayinya, Tan. Kebayangkan, Tan, seekor bayi kecil mungil harus hidup di tengah kerasnya hutan belantara. Dia tidak akan bisa berhasil tanpa perlindungan dan kasih sayang induknya. Selama sekitar 420 hari kami berlindung dalam asuhan induk kami. Selama itulah kami menyusu, dibersihkan dari kutu, diajak bergelantungan di dahan-dahan tinggi tanpa terjatuh. Dan kami juga diajari cara bekerja sama sebagai keluarga. Sedari kecil kami juga bermain bersama dengan anak-anak monyet lain. Wah iya, kamu kayak lagi di TK deh. Makanya monyet pasti akan saling melindungi temannya. Karena kami sudah terbiasa dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian dari keluarga besar kami, Tan. Otan salut sekaligus terharu sob dengernya. Otan jadi kangen sama keluarga Otan nih jadinya. Oh, Otan ingat. Pantas saja dulu si monyet Kipli kan bersahabat baik sama Bobby si anjing. Tuh lihat, teman. Mau digemes-gemesin kayak apa atau dijahilin kayak bagaimana juga, si Bobby tidak merasa terganggu sama Kipli. Setahu Otan, Kipli adalah monyet yatim piatu, teman. Makanya dia tidak dibesarkan dalam kawanan. Hanya seekor anjing inilah yang jadi teman yang dia kenal sejak kecil. Pastinya Kipli menganggap Bobby adalah keluarga terdekatnya. Begitu pula dengan Bobby. Ya, walaupun jarang ya terlihat, seekor monyet ekor panjang bisa bersahabat erat dengan hewan beda jenis. Tapi ini membuktikan kalau monyet ekor panjang adalah hewan sosial yang membutuhkan sesamanya. Dia juga mampu bersahabat dan menunjukkan rasa sayangnya. Kalian bersahabat terus dan saling menjaga selamanya ya, Sob. Loh, kamu kenapa, Kipli? Astaga, rupanya Kipli merasakan gatal yang luar biasa di lidahnya. Kasihan kamu, sobat kecil. Sampai kamu harus menggaruk lidahmu ke tanah. Ini pasti kamu sembarang makan buah atau pohon gatal nih. Sudah, coba pakai air. Mudah-mudahan gatalnya bisa berkurang. Begitulah pentingnya asuhan induk dan kawanan kelompoknya, teman. Monyet kecil seperti Kipli tidak seberuntung anak-anak monyet ini. Tidak ada yang mengajari Kipli bahkan soal makanan apa yang boleh dimakan dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Akhirnya Kipli harus belajar dengan cara yang sulit.
Gak apa-apa ya Kipli, jadikan ingatan buruk ini sebagai pelajaran yang tidak akan kamu ulangi lagi. Kamu kan monyet pintar. Nah, ngomong-ngomong soal belajar dari pengalaman, Tan. Aku pernah dengar cerita ada kawanan yang takut sama benda tidak biasa, Tan. Katanya mereka di sana takut sama ban. Memang betul, Tan? Oh iya, Otan inget tuh ceritanya. Para monyet di sekitar Masjid Saka Tunggal takut sama ban bekas. Mereka terkenal sudah sejak lama tinggal di sekitar sini. Tuh lihat, si Pak Ade ini berani meninggalkan pisang belanjaannya selama ada ban bekasnya. Tuh kan, dari tadi cuma menatap nanar pisang yang ditaruh dalam ban. Kasian deh loh. Paman, anu paman, bannya ketinggalan. Tuh kan, sekalinya ban bekasnya tertinggal, langsung deh semua monyetnya menyerbu pisang yang Pak Ade bawa tanpa ragu. Ya, bisa-bisa disuruh balik ke pasar beli ulang pisangnya ini Pak Ade. Lali, gedangnya. Wah, Menurut cerita warga Masjid Saka Tunggal, Cikaka Banyumas, Jawa Tengah, koloni monyet ekor panjang di sini takut dengan ban sejak salah satu anggota kelompoknya tidak sengaja tewas tertabrak dan masuk jaring-jaring ban motor. Sejak saat itu, muncullah rasa takut ketika para monyet melihat ban bekas. Wow, bukan hanya kisah pilu yang mengundang traumatik mendalam bagi para monyet, tapi ini juga membuktikan bahwa memori ingatan monyet sangat baik dan sampai turun-temurun ke generasi berikutnya. Jadi sekarang paham ya betapa pintarnya si monyet ekor panjang ini? Permisi, kawanan penakluk samudra penguasa puncak rantai makanan di lautan mau beraksi. Kami adalah pemburu lihai berkecepatan tinggi. Kami adalah perenang tanpa kata henti. Kamilah sang tuna penjelajah. Dan inilah kisah kami. Betul serangan secepat kilat dan sabarannya akurat. Begitulah Tan cara kami berburu. Gerombolan ikan seperti ini adalah hadiah besar buat perburuan panjang kami. Sekarang kami bisa makan sepuas yang kami mau. Setahu Otan nih, ikan schooling seperti ini memang sengaja bergerombol sebagai pertahanan dirinya. Tujuannya untuk membingungkan para pemangsa dengan manuver gesitnya. Kecil-kecil gini, mereka kompak kan untuk berbelok mengecoh pemangsanya. Tetap saja Tan, kami jauh lebih unggul. Kamu lupa ya, kami ini kan juga ikan yang bergerombol sejak kecil. Jadi taktik ikan-ikan kecil ini kami sudah hafal. Kami bisa tumbuh sampai sebesar ini juga karena bersatu sebagai kawanan. Ya, walaupun jumlah kami sekarang sudah jauh berkurang daripada awalnya. Saat musim bertelur, seekor induk tuna bisa menelurkan 1 hingga 4 juta telur kan, Tan? Kami tumbuh besar bersama-sama sebagai kawanan, melewati yang namanya seleksi alam. Jumlah sebanyak ini akan terus-menerus berkurang, sampai akhirnya kami tumbuh besar dan tidak lagi diincar pemangsa. Sekarang kawananku tinggal tersisa puluhan saja yang bisa tumbuh hingga sebesar ini. Iya juga ya Sob, perjuangan hidup kalian benar-benar berat. Pantas saja sekarang kalian tangguh dan punya segala kelebihan ini.
kamu terlahir sebagai telur kan, Sob? Telur tuna itu cuma sebesar 1 biji kacang hijau loh, teman. Tapi lihat kamu sekarang, sudah berukuran jumbo. Berapa lama kamu bisa tumbuh sampai sebesar ini, Sob? Jadi gini, Tan. Untuk mencapai ukuranku segini, aku butuh sekitar 5 tahunan. Sekarang ini beratku kira-kira 100 kilo lebih. Di alam bebas, usia hidup tuna bisa sampai 12 tahun. Saat umur segitu, ukuranku akan sangat besar. Woi, kalian mau jalan kemana, Sob? Aku harus terus berenang, Tan. Beginilah caraku untuk tetap hidup. Kalau berhenti berenang, aku mati. Hah? Seriusan, Sob? Iya, Tan. Hanya dengan berenang kami bisa mendapatkan oksigen. Tuh, lihat saja. Mulut kami selalu terbuka, kan? Itu adalah cara kami memasukkan oksigen dalam air menuju insang. Makanya, semisal kami terpancing manusia, sekali kami diangkat ke atas kapal, kami langsung lemas dan tak lama pasti akan mati. Pantas saja. Otan pernah dengar kamu adalah idolanya para pemancing profesional, Sob. Katanya kamu punya tenaga yang luar biasa dan sulit ditaklukkan. Rupanya kamu berjuang sekuat tenaga ya, Sob. Berjibaku tarik-tarikan adu tenaga sama manusia untuk melepaskan diri. Tapi memang ukurannya saja segede itu, teman. Ini sih beratnya bisa ratusan kilogram. Aku terus berenang menjelajah samudera luas bersama-sama sebagai kawanan. Ya, buat mencari sumber makanan ataupun bermigrasi. Kami adalah penjelajah jarak jauh. Jadi rumahku ya seluas lautan. Iya, Sob. Emang bener ya? Kalau gosipnya kamu tuh ikan yang anti tidur-tidur klub. Otang lihat kamu memang melek terus gitu sih. Haha, kami itu tidak mempunyai kelopak mata. Jadi kelihatan melek terus, Tan. Makanya banyak yang mengira tuna tidak tidur. Kami tetap tidur kok. Hanya saja meski tidur kami tetap harus berenang. Oke, coba Otan cek lagi nih di ensiklopedia. Uni hemispheric sleep. Rupanya ada istilahnya ini, Sob. Jadi teman, tidur si tuna ini benar-benar sambil berenang. Rupanya otak si tuna akan bekerja bergantian saat dia tidur. Jadi kayak tidur setengah-setengah begitu deh. Makanya dia bisa melakukan 2 hal sekaligus. Berenang iya, tidur juga iya. Yang gini-gini nih keren maksimal. Zaman now kan emang kita harus bisa multitasking ya, Sob. Cakep. Kawan-kawan, cepat lari! Wih, ada apa, Sob? Kenapa panik begitu? Aku mencium kedatangan hiu, Tan. Nampaknya dia tertarik ikut makan di sini. Biar bagaimanapun, hiu adalah pemangsa alami kami. Jadi lebih baik pergi menjauh daripada dia berubah selera makan ketika melihat kami. Bener juga sih. Hiu kan puncaknya rantai makanan di lautan. Tapi kalau kamu dikejar dia bagaimana, Sob? Kalau itu tenang saja, Tan. Soal kecepatan, kami jelas unggul. Kami dinobatkan sebagai yang paling tercepat di lautan seluas ini. Oh iya, Otan baru baca di ensiklopedia. Ikan hiu tercatat hanya mampu berenang secepat 8 km per jam. Sedangkan lumba-lumba yang segitu cepatnya saja rupanya hanya mampu melesat di air dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, sobat Otan si tuna ini ternyata mampu melesat hingga kecepatan 96 km per jam, teman. Wah, ini sih WOW banget, Sob. Kamu kayak mobil di jalan tol.
Kalau tolnya nggak macet, deng. Rahasia kecepatanku ini, Tan. Pertama, sisiku sangat rapat. Dengar-dengar kalau mau melihat bentuk sisiku, manusia harus pakai mikroskop loh. Yang kedua, aku punya bentuk tubuh seperti torpedo, memanjang dan ramping. Jadi aku bisa menembus air dengan mudah. Ketiga, aku punya sirip seperti pedang panjang ini di tubuhku. Sirip ini bisa membelah air, jadi tubuhku sangat aerodinamis. Itulah rahasiaku bisa berenang dengan sangat cepat, Tan. Nah, ngomong-ngomong kamu tuh ada banyak jenis kan ya, Sob? Betul, Tan. Tuna memang ada lebih dari 45 jenis tersebar di seluruh samudra. Tapi yang paling terkenal ya 3 macam saja. Pertama, kami, si tuna sirip kuning alias yellowfin tuna. Kedua, si tuna sirip biru alias bluefin tuna. Dan ketiga, si skipjack tuna atau kalian lebih mengenalnya dengan nama cakalang. Wah, kalau cakalang si Otan sering ketemu. Dulu Otan pernah ikut paman nelayan saat musim panen si cakalang, teman. Coba Om Editor, mainkan videonya. Wih, ada hujan ikan. 1, 2, 10, 33. Duh, Otan susah ngitungnya. Habis banyak banget sih. Ikan sebanyak ini memang tidak jatuh dari langit seperti hujan, melainkan hasil pancingan paman-paman nelayan yang lagi duduk-duduk di anjungan kapal sana. Ini adalah salah satu jurus rahasia paman-paman nelayan. Teknik ini punya nama keren, Ball and Line. Yap, cara menangkap ikannya dengan cara dipancing memakai bilah joran dan tali pancing, bukan dengan jaring. Biasanya umpan yang dipakai adalah jenis ikan tembang atau juga ikan selar. Kemudian ada yang bertugas menyemprotkan air ke permukaan air. Nah, tirai air yang jatuh ini akan membuat seolah-olah ada banyak ikan umpan yang ditaburkan paman nelayan. Dan air yang disemprotkan ini akan menyamarkan antara umpan ikan betulan dengan umpan buatan yang sudah ada mata kailnya. Umpan buatan yang dipakai terdiri dari bulu ayam atau serpihan tali yang dibentuk menyerupai ikan. Dijamin ikan cakalang si target sasaran akan tertipu. Tuh lihat, ikan-ikannya banyak yang tertangkap.